Assalamualaikum semua. Ini ada beberapa kemungkinan dari beberapa soal yang ibu videoin ini akan keluar nanti di ujian SAS. Terus kalaupun misalnya ada di beberapa soal ini yang tidak ada jawabannya, nanti biar ibu konfirmasi langsung ke guru yang membuat soal. Seperti contoh di soal pertama ini. Tapi jangan berfokus soal pertama yang ada di video ini. Kalaupun nanti keluar di ujian SAS, itu juga nomor 1. Karena nanti akan diacak. Oke. Untuk soal nomor 1 ini, nilai dari 3 akar 27 dikurangi 5 akar 4 dikurangi akar 50. Mohon perkaliannya kembali dihafalkan. Terus catatan, kalaupun yang catatannya ada di ibu, tolong boleh lihat buku. Dipelajari lagi bentuk akar, logaritma, dan lain sebagainya. 3 dari akar 27. 3 buka kurung. 27 ini kalau kita pecah, harus bilangan pemecahnya ini ada angka yang bisa diakarkan. 27 ini kan 9 dikali 3. 9 dikali 3. Nah, ini ada nih satu angka yang bisa diakarkan. Sama dengan 3 dikali 3. Kenapa bisa dikali 3, Ibu? 3-nya ini dari hasil akarnya si 9. Terus diakarkan lagi dengan 3. Yang ini ya. Hasilnya sama dengan 9 akar 3. Terus yang 5 akar 4. Akar 4 ini nilainya bilangan bulat ya. Udah pasti hasilnya adalah 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Sekarang balik ke akar 50, sama dengan yang di atas. Akar 50 ini ketika kalian pecah harus ada bilangan yang bisa diakarkan. 50 ini kalau nggak 5 kali 10 ya 25 dikali 2. Bilangan 25 ini bisa kalian akarkan. Hasilnya 5 akar 2. Seperti yang tadi ibu bilang di awal ya. Sepertinya soal nomor 1 ada kesalahan di jawaban. Karena setiap kita ketemu jawabannya ini, nggak ada satupun yang bisa kita operasikan. Jadinya tuh kalau diurut 9 akar 3 dikurangi 10 dikurangi lagi 5 akar 2. Dah, jawabannya ini. Nggak bisa kita operasikan karena yang satu bilangan bulat, yang satu akar 3, yang satu lagi akar 2. Tapi kemungkinan soal ini keluar itu ada. Terus untuk soal nomor 2, ini masih terkait bilangan berpangkat. Yang kali ini kalian diminta mencari variabel X. 2 pangkat 4x min 1 sama dengan 128. Pasti 128 ini ada kaitannya dengan 2. Tolong diingat lagi bilangan pangkatnya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini kan berarti 2 pangkat 4. Hasilnya berapa? 16. 16 dikali 2, ini berarti pangkat 5, 32. Dikali 2 lagi, 64, ini berarti pangkat 6. Dikali 2 lagi, 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 7. Oke, 2 pangkat 4x min 1 sama dengan 2 pangkat 7. 2 dengan 2 ini bisa kita coret. Ketemu hasil 4x min 1 sama dengan 7. Pindah ruas jadi 4x sama dengan 7 ditambah 1. 4x sama dengan 8. Hasilnya kita bagi 4. X sama dengan 2. Jawabannya yang A. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk rasional. Ini ada kaitannya dengan bentuk akar. Tolong diperhatikan lagi ya materi bentuk akar. Kalau yang ibu lihat dari soal-soalnya ini, kalau soal sistem persamaan linear itu lebih banyak soal cerita. Kalau yang pertidaksamaan kurang lebih hanya 3 atau 4 soal. Oke, kita lanjut ke sini. Ini kan bentuknya seperti ini ya.
Kalau kalian mau merasionalkan, kalian harus kalikan lagi dengan mereka, tapi dengan operasi yang berbeda. Kalau di pernyataan pertama operasinya penjumlahan, ketika kalian kali, nanti operasinya berubah jadi min. Contohnya itu 4 per akar 27 ditambah 12, ini akar 12 ya, dikali akar 27 dikurangi akar 12 per akar 27 dikurangi akar 12 sama dengan 4 buka kurung akar 27 dikurangi akar 12 per akar 27 dikali akar 27. Pernah ibu kasih contoh akar 2 dikali akar 2 hasilnya sama dengan 2. Akar 4 dikali akar 4 hasilnya sama dengan 4. Ini pun sama, akar 27 dikali akar 27 hasilnya 27. Plus akar 12 dikali min akar 12. Plus kali min hasilnya min. Akar 12 dikali akar 12 hasilnya 12. Ini tinggal kalian kali silang, jadinya 4 akar 27 dikurangi 4 akar 12 per 15. Masih bisa kita perkecil. Akar 27 nya masih bisa dipecah. Jadi 9 dikali 3 dikurangi 4 akar 4 dikali 3 per 15 sama dengan 4 dikali 3, 3-nya ini dari hasil akar 9, akar 3 dikurangi 4 dikali 2, 2 ini dapat dari hasil akar 4, akar lagi 3 per 15 sama dengan 4 dikali 3, 12 akar 3, 4 kali 2, 8 akar 3 per 15. Kalau akarnya sama bisa kita operasikan. 12 dikurangi 8, 4. Akar 3 nya diapain bu? Ya nggak diapa-apain, udah ngikut aja dia gitu. Per 15. Ada opsi ini? Ada. Jawabannya yang C. Lanjut. Masuk ke soal logaritma. Tentukan nilai dari 2 log X sama dengan 5. Kalau kalian boleh ingat, bentuk pangkatnya itu adalah bentuk umumnya seperti ini. A logaritma C sama dengan B. A pangkat B sama dengan C. Nah, ini bentuk pangkatnya nih. Sekarang kalian diminta tentukan dari ini. Ya berarti secara tidak langsung kalian diminta menentukan nilai X. Pakai cara apa ibu? Pakai cara yang ini. 2 log X sama dengan 5. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan X. Berapa X-nya? 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jangan keliru. 2 pangkat 5 itu 2-nya ada 5 kali. Bukan 2 dikali 5. Gitu ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16 dikali lagi 2 sama dengan 32. Jadi X-nya sama dengan 32. Jawabannya yang C. Oke, sekarang masuk ke barisan geometri. Memang materi barisan geometri ini belum sempat Ibu jelaskan, tapi Ibu minta kalian meringkas. Ibu harap ketika kalian meringkas, kalian ikut membaca materinya. Jadi seenggaknya kalian masih ada yang kecantol sedikit terkait materi barisan, baik geometri ataupun aritmatika. Barisan geometri ini rumusnya adalah UN. Ya, UN ini artinya suku ke N. Contoh kayak gini, suku ke-6, ya berarti nanti N-nya ini kalian ganti jadi 6, gitu ya. Ini rumusnya dulu, UN sama dengan ARN-1. A itu adalah suku awal atau U1. R itu adalah rasio. Kalau di aritmatika dia disebutnya beda.
Cara mencari rasio gimana sih Ibu? U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3, dan seterusnya. Oh, nggak muat nih takutnya. Gitu. Sekarang kalian diminta nih suku ke-6. Berarti tadi Ibu bilang N-nya kalian ganti jadi 6. U6 sama dengan AR N-1. A itu suku awal. Lihat di barisan ini. Suku awalnya itu siapa? Yang paling pertama. Taruhlah A-nya 10. R-nya berapa, Bu? Rasio atau beda? Lihat caranya. Cara mencari rasio U2 dibagi U1. Lihat di sini. Ini U1, ini U2. Tinggal kalian bagi. U2 per U1 sama dengan 5/10. Hasilnya 1/2. Tulislah di sini dikali 1/2. Pangkat N-nya ini kalian ganti jadi 6. Pangkat 6 dikurangi 1. Oke. Gimana ini, Bu? Langsung ya, 10 dikali 1/2 pangkat 5. 10 dikali 1/32. Ada nggak Ibu hasilnya? Sepertinya tidak ada. Nanti biar Ibu tanya lagi ke guru yang membuat. Tapi caranya kurang lebih seperti ini. Hasilnya berapa? 5/32 bagi 2 berapa? Dapat 16. Hasilnya 5/16. Lanjut. Ini ya. Ini soal yang kita pertanyakan nanti. Kenapa tidak ada jawabannya? Sorry. Ada 2 ya, tapi caranya tetap seperti ini. Oke, berikutnya nilai X untuk pertidaksamaan. Oke, kalau yang ini tinggal kalian taruh aja ya. 4A ditambah 12 kurang dari A ditambah 36. 4A dikurangi A kurang dari 36 kurangi 12. 3A kurang dari 28. Sama-sama kita bagi 3. A-nya sama dengan A-nya kurang dari 8. 6 kurang 2 berapa? 4. Sorry. Kurang dari 24 bagi 3 8. Jawabannya yang Oke. Masuk ke bentuk barisan aritmatika. Kalau tadi di sebelah sini barisan geometri, yang di sebelah sini barisan aritmatika. Rumusnya apa sih Ibu? UN sama dengan A plus B dikali N-1. Bedanya apa, Bu? Ini sama. UN ini maksudnya suku ke N. Kayak gini. Ini kan suku ke-5, berarti nanti ditulisnya U5. Suku pertama ditulisnya berarti U1. Gitu. A ini apa, Bu? A itu suku awal. Sama, pengertiannya dengan geometri tadi sama. Suku awal atau U1. B ini adalah pembeda. Mencarinya gimana, Bu? U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Oke, yang diketahui suku pertamanya 6, suku kelimanya 18. Kalian diminta tentukan pembeda atau yang B. Tinggal kamu substitusi aja ke sini. U5 ya, N-nya kalian ganti 5 sama dengan A plus B buka kurung N-1. 18. A-nya berapa? 6. Tambah B, N-nya 5. Dikurangi 1. 5 dari mana? Dari sini.
18 dikurangi 6 sama dengan B dikali 4 atau 4B. 18 kurangi 6 berapa? 12. 4B. Oke, tinggal dibagi 4. Dapat B-nya sama dengan 3. Inilah yang ditanya, pembeda. Jawabannya adalah D. Oke, berikutnya, ini kan udah ada aritmatika, sekarang pun juga ada. Di soal ini akan Ibu kasih clue, nanti kalian hitung sendiri berapa jawabannya ya. U40 itu berarti U40 sama dengan A plus B buka kurung N min 1. U40, A-nya itu kan U1 atau suku awal ya, tuh. Yang ini, jadi kamu tulis 7, B-nya itu kan B sama dengan U2 dikurangi U1. U2-nya 5 dikurangi 7, hasilnya min 2. Ditambah min 2 dikali N-nya 40 dikurangi 1. Sisanya isi sendiri. Oke. Ini juga sama, ada kaitannya dengan nomor yang tadi, barisan geometri. Kalian kan udah tahu nih, rumus barisan geometri untuk suku UN sama dengan ARN min 1. Atau biasa ibu zaman sekolah tuh nyebutnya UN dalam geometri adalah ARIN gitu ya. Cuman bebas kalian mau menghafalkan dengan metode yang sama atau tidak. Tinggal kalian substitusi aja ke sini. U5 dapatnya itu AR 5 dikurangi 1. U5 nya berapa? 162. AR pangkat 4. Terus yang ini kayaknya ada kesalahan ya anak-anak, seharusnya bukan min 6, karena kalau min 6 itu nanti nggak bisa diakarkan. Ini U2 sama dengan AR N min 1, taruhlah ya, min 6 sama dengan AR 2 dikurangi 1, jadi min 6 sama dengan AR pangkat 1. Pangkat 1 nggak perlu ditulis, tapi biar nggak terkecoh ibu tulis. Kalau sudah seperti ini gimana bu? AR pangkat 4 162, AR pangkat 1 sama dengan min 6. Kalian bagi, A dengan A dibagikan hasilnya 1. 1 tidak perlu ditulis. Dalam pembagian pangkat dikurang, jadi R pangkat 3. Nah ini yang ibu bilang, 162 dibagi min 6 itu hasilnya harusnya dong berarti ya, positif dibagi negatif kan min 27. Tapi nanti kita akan masuk ke ranah akar. Akar pangkat 3 dari min 27 tuh nggak ada. Makanya ibu simpulkan soalnya itu kemungkinan adalah positif. Kalau R pangkat 3, R sama dengan akar pangkat 3 dari positif 27 ada. Hasilnya itu adalah plus minus 3. Bisa ini masuk jawabannya yang B. Gitu. Biar nanti ibu konfirmasi ketika masuk ke kelas ya. Yang ini jangan lupa diisi. Oke, masuk ke hasil kali persamaan kuadrat. Kalian harus tahu dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya dia ya, AX pangkat 2 tambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah di sini nanti adalah istilah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ada lagi istilah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sesuai dengan soal, hasil kali akar, oke, itu kan udah maaf ya tadi ada iklan. Ini kan udah nih disebutin nih, hasil kali akar persamaan kuadrat. Lihat di sini, ini titik ini kan mewakili kali. Tinggal lihat, A pangkat 2 yang jadi A itu 6, yang jadi B min 2, yang jadi C itu 3. Hasil kalinya itu adalah C per A, berarti tinggal kalian masukin 3 per 6. Hasilnya sama dengan 1 per 2. Untuk yang ini sama kayak tadi, tolong dikerjakan sendiri karena ini materi awal, harusnya kalian bisa.